Perkenalkan, nama saya Anggiris Pasari dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecurangan atau fraud. Apa itu kecurangan? Kecurangan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya. Unsur-unsur kecurangan. Yang pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, faktanya material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi. Yang keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. Dan yang terakhir, mengakibatkan kerugian. Penyebab terjadinya kecurangan. Yang pertama, dalam PSA 70, SA 316, terdapat 3 kondisi yang menyebabkan kecurangan, yaitu yang pertama insentif atau tekanan. Di sini manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan, yaitu situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, sikap atau rasionalisasi, yaitu sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai lainnya untuk melakukan tindakan yang jujur. Yang kedua, menurut JSR, Venables, dan KW Implay, dalam buku Internal Audit pada tahun 1988, halaman 424, mengemukakan kecurangan terjadi karena 2 penyebab, yaitu yang pertama penyebab utama dan yang kedua penyebab sekunder. Penyebab utama yaitu yang pertama penyembunyian atau concealment, yaitu pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya. Yang kedua kesempatan, peluang atau opportunity. Di sini pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi. Yang ketiga, motivasi atau motivation, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan atau kerakusan dan motivator yang lain. Yang keempat, daya tarik atau attraction, yaitu sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi si pelaku. Dan yang terakhir, keberhasilan atau sukses. Di sini pelaku perlu menilai peluang berhasil yang dapat diukur, baik menghindari penuntutan ataupun deteksi. Yang kedua, penyebab sekunder, yaitu yang pertama, kurangnya pengendalian. Di sini mengambil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangkan sebagai suatu tunjangan karyawan. Yang kedua, hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek. Di sini rasa saling percaya dan pemberian penghargaan telah gagal. Yang ketiga, pembalasan dendam atau revenge. Di sini ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut. Dan yang terakhir, tantangan atau challenge, yaitu karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk memukul sistem. Alasan yang melatar belakangi manajemen fraud. Yang pertama, eksekutif terkadang mengambil langkah yang gegabah yang mereka tidak dapat mundur. Yang kedua, manajer yang tidak kompeten mungkin mampu menipu untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, kinerja mungkin mendistorsi untuk menjamin bonus yang lebih besar. Contohnya, memanipulasi angka untuk mendapatkan bonus. Yang keempat, kebutuhan untuk berhasil dapat mengakibatkan manajer melakukan penipuan. Yang kelima, manajer yang tidak mengindahkan moral mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. Yang keenam,
Laba mungkin ditingkatkan untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Contohnya, eksekutif keuangan yang ingin saham perusahaannya naik membuat suatu kegemparan untuk menarik perhatian orang di pasar. Dan yang terakhir, orang yang mengawasi baik aset maupun catatannya adalah posisi sempurna untuk melakukan pemalsuan catatan. Gejala manajemen fraud. Yang pertama, keterlambatan laporan yang konsisten. Yang kedua, manajer yang secara reguler mengerjakan tanggung jawab bawahannya. Yang ketiga, ketidaktaatan terhadap arahan atau kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang keempat, manajer berurusan dalam masalah di luar lingkup pusat laba mereka. Yang kelima, pembayaran kepada pemasok didukung bukti kopi daripada bukti asli. Dan yang terakhir, komisi tidak sebanding dengan kenaikan penjualan. Gejala atau sinyal kecurangan karyawan. Laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan. Penyimpanan dalam barang jadi, bahan baku atau suplai. Peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan. Peningkatan yang tidak dapat dijelaskan dalam biaya bahan, suplai ataupun upah. Dan yang terakhir, laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan atau dipertanyakan. Jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Yang pertama, kecurangan korporasi. Merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan. Tujuannya untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh pejabat, eksekutif, dan atau manajer pusat laba dan perusahaan publik. Yang kedua, kecurangan pelaporan keuangan. Merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Contohnya, memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan ataupun dokumen. Yaitu contohnya mengubah tanggal faktur pemasok sehingga biaya tidak dicatat sampai periode akuntansi berikutnya. Kemudian menciptakan lembaran perhitungan barang yang palsu. Kegagalan audit yang ketiga merupakan terjadi pada saat auditor gagal memenuhi ekspektasi bahwa auditor dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Kegagalan audit disebabkan antara lain yang pertama, kesalahan interpretasi auditor terhadap PABU, kesalahan interpretasi auditor terhadap GAAP atau GAS, dan yang ketiga, kesalahan karena adanya kecurangan. Tanda-tanda kecurangan yang pertama, pencatatan yang sengaja dirumitkan. Yang kedua, penyelesaian yang tidak lazim, menjelang atau pada tanggal neraca. Yang ketiga, perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan. Yang keempat, terdapat banyak koreksi dalam pembukuan. Yang kelima, pembatasan yang diberikan bagi auditor oleh karyawan. Yang keenam, penyampaian SPT yang tidak didasarkan pada angka audit. Yang ketujuh, seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting. Yang kedelapan, supervisi yang lemah. Kesembilan, kompetisi yang meningkat. Dan yang terakhir, situasi karyawan yang sedang dalam tekanan karena banyak berutang, menderita penyakit berat, masalah alkohol, dan lain-lain. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kecurangan. Yang pertama, supervisi dan pengawasan yang cukup. Yang kedua, tersedianya catatan atau dokumen yang memadai. Yang ketiga, adanya pengendalian secara fisik terhadap setiap aset serta catatan perusahaan. Yang keempat, pelaksanaan audit secara independen. Yang kelima, evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa. Dan yang terakhir, melakukan asuransi kerugian atau kehilangan. Itu tadi penjelasan tentang materi kecurangan atau fraud dari saya. Mohon maaf bila terlalu cepat atau bagaimana.
tadi bisa bermanfaat